Jadi apa yang akan membuat Bitcoin itu naik? Banyak orang yang mengatakan emas, properti, saham itu akan masuk ke Bitcoin. Menurutku pribadi, arbitrase yang paling besar untuk masuk ke Bitcoin itu adalah fiat money. Kenapa fiat money? Karena fiat money itu trennya pasti turun. Dia terkena inflasi dan semakin tahun semakin orang tidak percaya terhadap uang. Karena uang itu adalah sistemnya itu percetakan. Menurutku pribadi, misalkan kita compare dengan aset-aset lain, apakah aset-aset lain itu nanti di masa depan akan turun market cap-nya? Contoh seperti emas, saham, properti. Menurutku pribadi itu tidak akan menurunkan yang namanya market cap mereka. Karena apa? Kalau misalkan ada teknologi baru, inovasi baru, saham itu akan naik market cap-nya. Kemungkinan arbitrase dari saham ke Bitcoin itu sangat tidak mendominasi. Apakah orang saham nanti akan berpindah ke Bitcoin? Kemungkinan besar iya, tapi apakah semua saham itu akan berpindah semuanya? Jadi market cap-nya nol? Jawabannya tidak. Sama juga emas. Di masa depan, market cap emas, properti pun juga akan naik, saham juga akan naik. Tapi perpindahan yang paling besar itu adalah bubble-nya fiat money. Ketika orang tidak percaya lagi dengan uang, ketika bank sentral itu cetak terus uangnya, dan itu terkena inflasi, orang tidak percaya, dan orang tidak ingin menggunakannya, perpindahan market cap M2 money supply global, jadi uang di seluruh dunia itu berpindah ke Bitcoin. Bayangkan, seluruh dunia uangnya itu berpindah ke Bitcoin. Apakah itu dalam jangka waktu yang singkat? Jawabannya tidak. Ini kemungkinan dari 10-20 tahun. Karena apa? Kita harus bisa melihat bahwa adopsi Bitcoin ini sangat kecil. Menurut risetnya aku cari, orang yang memiliki Bitcoin ya di seluruh dunia itu antara 4-5%. Bayangkan, sekarang ini zaman digital, zaman informasi. Orang memiliki Bitcoin di seluruh dunia itu hanya 4-5%. Kalau kalian tidak tahu arbitrase itu apa? Arbitrase itu adalah selisih harga. Jadi market cap fiat money ya di seluruh uang seluruh dunia itu market cap-nya itu sekitar 100-an triliun. Nah, misalkan market cap itu dilempar ke Bitcoin yang market cap-nya sekarang itu sekitar 1,2 triliun dolar, ini akan membuat kenaikan market cap Bitcoin itu mencapai 100 kali lipat. Jadi apakah orang yang memiliki emas sekarang itu akan membeli Bitcoin di masa depan? Kemungkinan ada. Apakah orang yang memiliki saham itu akan pindah ke Bitcoin? Jawabannya ada. Apakah orang yang mempunyai properti itu akan pindah ke Bitcoin? Ya jawabannya pasti ada. Tapi seberapa banyak orang yang berpindah itu jawabannya. Jadi perpindahan terbesar itu adalah meledaknya sistem moneter. Ketika orang tidak percaya lagi dengan uang, ketika tidak percaya lagi terhadap sistem bank sentral, kepercayaan terhadap pemerintah karena uang itu dicetak, dan terus terkena inflasi, apalagi negara-negara seperti Argentina, Turki, itu mereka sudah kena yang namanya hyperinflasi. Misalkan negara sudah kena hyperinflasi, berarti mereka itu memiliki yang namanya pilihan. Apakah mereka ingin membeli emas, apakah mereka ingin beli Bitcoin, apakah mereka ingin menukarkan uang mereka dengan uang lain yang kuat seperti US dollar? Jawaban yang paling mudah itu adalah membeli Bitcoin. Karena apa? Semua orang bisa beli Bitcoin. Nominalnya berapapun kita bisa beli Bitcoin. Jadi market cap emas, market cap saham, market cap properti itu akan naik. Kenapa? Yang pertama emas. Jadi menambang emas itu kita perlu modal, perlu energi. Energinya apa? Kita mengangkut yang namanya emasnya menggunakan truk. Kita menggunakan yang namanya pekerja. Kita mengeluarkan tenaga di situ, karena di situ menambang. Misalkan emas itu masih ditambang dan ada biaya produksi, emas itu akan naik karena untuk mendapatkan emas dibutuhkan yang namanya biaya produksi. Yang kedua adalah saham. Misalkan ada teknologi baru, inovasi baru, misalkan ada seperti itu, berarti saham itu akan naik. Market cap saham pasti akan naik. Misalkan seperti sekarang adanya AI, humanoid robot. Apakah saham mereka tidak naik? Jawabannya naik. Adanya mobil listrik. Apakah saham mereka naik? Jawabannya naik. Sama seperti properti. Misalkan kita tinggal di dunia nyata, berarti kita membutuhkan yang namanya rumah atau tempat tinggal. Kita mungkin bisa beli tanah di metaverse. Jawabannya adalah apakah kita bisa tinggal di metaverse? Jawabannya tidak bisa. Beli gedung di metaverse, apakah kita bisa tinggal di situ? Jawabannya tidak. Jadi market cap ketiga ini terus naik. Tapi apakah ada arbitrase ketiga aset tersebut untuk pindah ke Bitcoin? Jawabannya ada, tapi tidak signifikan. Yang signifikan itu adalah arbitrase terhadap fiat money ke Bitcoin. Jadi jawabannya arbitrase terbesar itu dari fiat money ke Bitcoin.